Siapa yang bilang mood itu tidak penting untuk belajar? Mari kita bahas. Selamat malam, saya Dewanto Kukuh Pribadi dari kelas 22 IK01 dengan NIM 22963365. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penelitian mood yang sangat berperan penting terhadap pembelajaran pada mahasiswa. Selama saya berkuliah, saya sudah menempuh 3 semester. Dan selama 3 semester banyak sekali mata kuliah yang berkembang, baik itu bobotnya maupun dari kesusahannya. Tingkat kesusahan inilah yang harus membuat saya bisa belajar dengan lebih baik lagi agar bisa menerima mata kuliah yang disampaikan. 90% dari riset yang saya lakukan terhadap kelas saya sendiri membuktikan bahwa 90% mahasiswa pada kelas 22 IK01 sangat membutuhkan mood untuk meningkatkan cara belajar mereka, baik itu efektivitas dalam menyerap materi maupun dalam ketenangannya. Ternyata pengaruh mood sendiri dalam perkembangan proses belajar terhadap mahasiswa sudah diteliti oleh laman Psychology Today. Dalam laman Psychology Today ini, beliau yang menyebarkan penelitian dalam laman Psychology Today menjabarkan ada 2 peneliti yang melakukan penelitian terhadap mood dan perkembangan mahasiswa dalam mempelajari suatu hal. Yang pertama adalah peneliti Alice Eisen dan kolega-koleganya memberikan pendapat bahwa positif mood dapat meningkatkan kreativitas. Yang dalam laman Psychology Today ini tidak dijelaskan bagaimana penelitiannya. Sampai suatu ketika pada Desember 2010, dalam Issues of Psychology Science by Ruby Nadler, Rahel Rapi, dan Joel Paul Minda, yang menjadi 3 peneliti yang mencoba mengaplikasikan apa yang sebelumnya telah disampaikan. Apakah benar mood dapat menaikkan kreativitas? Dan ternyata ketiga peneliti pada Desember 2010 ini telah mencobanya pada teman-teman maupun beberapa subjek lainnya yang diibaratkan sebagai mahasiswa. Di mana dalam penelitiannya, peneliti memberikan stimulasi mood melalui video YouTube maupun musik. Dan hasilnya dengan meningkatkan mood, akhirnya ketiga subjek tersebut bisa menangkap materi dengan lebih baik. Meskipun dalam menangkap materi-materi yang lebih teknik seperti mempelajari X-ray yang dicantumkan pada laman Psychology Today maupun pelajaran-pelajaran lain yang lebih berfokus pada ilmu pasti, mood ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, dari hasil penelitian Psychology Today bisa kita simpulkan bahwasannya mood memang benar bisa menaikkan dan mempengaruhi bagaimana kinerja mahasiswa dalam belajar. Tetapi dalam kesimpulannya juga Psychology Today menjabarkan bahwasannya mood itu memang bisa menaikkan kreativitas. Tapi belum tentu semua pelajaran bisa berlaku optimal. Namun ya, apa salahnya untuk dicoba? Dengan kreativitas, salah satu hal yang kita miliki, kreativitas sendiri merupakan faktor yang bisa meningkatkan kita dalam belajar, baik itu kreativitas dalam menangkap materi maupun kreativitas kita dalam metode belajarnya. Sehingga ya menurut saya pribadi, mood ini layak dicoba untuk dinaikkan sebelum pelajaran dimulai. Dalam cara meningkatkan mood, apa yang saya lakukan biasanya adalah ketika saya di ruangan yang tertutup dan pribadi atau artinya saya sedang di lingkungan rumah, saya bisa melakukan mendengarkan musik sambil belajar, atau saya juga biasanya melakukan berbagai metode-metode retensi belajar, di mana saya melakukan belajar pada estimasi waktu tertentu dan selang istirahat dengan estimasi waktu tertentu, dan akan berulang seterusnya sampai pelajaran itu selesai saya ambil. Dan dengan menaikkan mood tersebut, saya juga bisa merasa lebih optimal dan merasa lebih segar dalam melakukan pembelajaran. Namun ketika lingkungan tersebut tidak pribadi atau artinya di lingkungan instansi seperti halnya kampus maupun di sekolah-sekolah, saya biasanya dalam meningkatkan mood adalah melakukan preparasi sebelum masuk ke dalam kelas, di mana saya bisa beristirahat dengan melakukan hal-hal yang saya suka seperti stimulasi melalui minum kopi, maupun mendengarkan musik, maupun juga melihat siaran yang biasanya saya suka di media tertentu. Sekian pembahasan saya tentang mood dalam perkembangan dan kinerja mahasiswa untuk belajar melalui laman Psychology Today dan penelitian dari 3 peneliti. Terima kasih dan sampai jumpa.